Halo semuanya, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Nama saya Amanda Tejo dari 002 kelas 9E akan menjelaskan tentang materi sakramen imamat pada video ini. Nah, di video ini saya akan menjelaskan tentang sakramen imamat lebih rinci lagi. Nah, apa sih arti dari sakramen imamat? Apa saja sih syarat-syarat untuk menjadi imam? Akan saya jelaskan lebih rinci dan lebih lengkap pada video ini. Sebelum kita mengawali kegiatan-kegiatan kita, alangkah baiknya kita mengawali setiap kegiatan kita dengan berdoa kepada Tuhan terlebih dahulu. Kita meminta mohon akan keperhatian kita dalam pelajaran dan juga untuk dapat memahami pelajaran dengan baik. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus yang Maha Baik, pada hari ini kembali kami berkumpul dalam nama-Mu untuk bersama-sama mendalami firman-Mu dalam pelajaran agama hari ini. Bantulah kami ya Tuhan, agar kami semakin menghayati firman-Mu dan kami semakin memahami akan panggilan-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami akan bentuk-bentuk panggilan-Mu, sehingga kami nantinya dapat ikut ambil bagian dalam menanggapi panggilan-Mu dengan penuh sukacita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, setelah kita selesai berdoa, langsung saja kita mulai untuk mengamati video-video sakramen imamat dengan baik. Nah, pertama-tama kita akan memasuki ke pengertian sakramen imamat secara lebih lengkap dan juga secara lebih rinci. Nah, sakramen imamat adalah sakramen yang memberi materai atau kekuasaan khusus kepada penerima untuk ikut serta dalam pelayanan imamat Kristus, yakni mengajar, memimpin, dan juga menguduskan. Cara hidup berkeluarga bukan satu-satunya pilihan hidup. Selain hidup berkeluarga, masih ada panggilan hidup lainnya, seperti hidup bakti dan hidup sebagai pelayanan suci klerikus. Hidup panggilan suci merupakan panggilan khusus. Panggilan khusus itu oleh gereja dimeteraikan sebagai sakramen. Sakramen imamat tabisan melantik seseorang untuk ikut serta dalam tugas perutusan Yesus Kristus. Dengan tabisan, seseorang menjadi pemimpin dalam gereja, bukan hanya dalam perayaan Ekaristi atau dalam perayaan sakramen lainnya, melainkan dalam seluruh kehidupan gereja, termasuk juga sakramen-sakramen. Dengan sakramen-sakramen tabisan, seseorang diangkat untuk menggembalakan gereja dengan sabda dan rahmat Allah. Walaupun di dalam masyarakat pada umumnya, hidup dalam lembaga perkawinan yang lebih banyak dipilih. Panggilan hidup untuk bakti dan imamat selibat merupakan panggilan hidup yang khas. Mereka memberikan hidup dan dirinya secara total kepada Tuhan untuk menjadi alatnya dan menjadi partner bagi Allah sendiri. Nah, dalam mewartakan kerajaan Allah di dunia misalnya, seseorang berkenan untuk memenuhi panggilannya untuk hidup selibat, bukan karena mereka tidak laku atau karena mereka tidak berbuat apa-apa, melainkan karena kemauan sendiri demi kerajaan Allah. Nah, jadi ini itu sakramen imamat itu adalah utusan dari Tuhan sendiri, bukan melainkan kemauan manusia sendiri. Kita akan lanjut ke bagian selanjutnya. Nah, yaitu saya akan membahas tentang dua bagian pada bagian slide ini. Yang pertama adalah belajar dari pengalaman imam, dan yang kedua adalah pandangan Kristiani tentang imam. Menjadi seorang imam adalah salah satu panggilan khusus. Pada panggilan seorang imam, Allah yang benar-benar memanggil dan memilihnya. Kadang kita tidak menyangka bahwa seseorang benar-benar dipanggil oleh Allah untuk menjadi seorang imam. Tetapi sebaliknya, kadang kita juga merasa aneh ketika seseorang yang menurut kita baik dan cocok untuk menjadi seorang imam malah tidak dapat menjadi seorang imam. Inilah suatu misteri dari panggilan oleh Allah. Ia memanggil seseorang untuk menjadi seorang imam karena memang ia menghendaki dan bukan semata-mata karena keinginan manusia belaka. Nah, kita lanjut ke pandangan Kristiani tentang imam. Dengan sakramen imamat atau tabisan, seseorang diangkat atau diwisuda untuk mengembalakan gereja dengan sabda dan roh Allah. Sakramen tabisan ini melantik seseorang untuk ikut serta dalam tugas perutusan Yesus Kristus. Mereka diangkat dan diakui sebagai wakil Kristus. Barang siapa yang mendengar kamu akan mendengar aku, dan bisa dicek di Lukas 10 ayat 16. Mereka bertindak atas nama Kristus untuk menghadirkan Ekaristi.
Yesus pernah berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Bisa dicek di Lukas 22 ayat 19. Yesus juga mengutus orang-orang yang dipanggilnya secara khusus untuk membaptis semua orang yang percaya kepadanya. Bisa dilihat di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Mengampuni dosa orang atas namanya bisa dilihat di Yohanes 20 ayat 22. Dan membangun umat beriman sebagai satu tubuh bisa dilihat di Efesus 4 ayat 11 sampai 12. Nah, kita lanjut ke pembagian imamat. Pembagian imamat ini dibagi menjadi dua. Jadi yang pertama adalah imamat jabatan dan yang kedua adalah imamat umum. Nah, yang pertama adalah imamat jabatan. Salah satu ciri gereja Katolik adalah apostolik, berasal dari para rasul. Sehingga seluruh tabisan dalam gereja Katolik dapat ditelusuri sejak dari zaman para rasul, yang mana diutus oleh Yesus Kristus sendiri. Perutusan Yesus tersebut dilanjutkan oleh gereja sampai akhir zaman melalui tabisan dalam 3 tahap. Yang pertama adalah tabisan episkopat, yaitu tabisan untuk seorang uskup. Nah, tabisan uskup ini merupakan sakramen imamat tertinggi atau keseluruhan pelayanan suci. Nah, yang kedua adalah tabisan presbiterat, yaitu tabisan untuk para imamat. Mereka dihabiskan untuk mewartakan Injil atau diutus untuk mewartakan Injil, mengembalakan umat beriman, dan untuk merayakan ibadat ilahi. Sebagai imam sejati atau perjanjian baru. Nah, yang ketiga adalah tabisan diakonat, yaitu tabisan untuk seorang diakonat. Nah, kita lanjut untuk menjelaskan imamat umum. Melalui sakramen baptis, semua umat awam Kristiani diharuskan juga menjadi imam, yaitu dengan menjadi saksi Kristus yang baik, hidup menurut iman, pengharapan, dan juga kasih. Kesaksian hidup umat diharapkan menjadi pancaran terang kasih Kristus kepada sesamanya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang syarat-syarat menjadi seorang imam. Untuk menjadi seorang imam juga memiliki syarat-syarat, yaitu ada 5 syarat yang akan saya bahas pada hari ini. Yang pertama adalah seorang pria yang sudah menerima inisiasi Katolik. Yang kedua, tidak atau belum menikah selama seumur hidup. Yang ketiga, mengikuti pendidikan seorang imam atau pendidikan seminari. Dan yang keempat, sehat jasmani dan rohani. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah memiliki motivasi menjadi seorang imam. Nah, selanjutnya kita akan ke bagian bait-bait Injil. Nah, bagian-bagian bait-bait Injil ini akan saya bahas ada 2. Yang pertama Lukas dan yang kedua adalah Yohanes. Nah, saya akan mulai dari Lukas 22 ayat 14 sampai 20 terlebih dahulu. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Yang kedua, saya akan membahas tentang Yohanes 20 ayat 19-23. Ketika hari itu sudah malam, yaitu hari pertama dalam minggu itu, dan pintu-pintu tempat para murid berkumpul tertutup karena mereka takut seorang orang Yahudi masuk ke dalamnya, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka, pada serta dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sesudah mengatakan demikian, Yesus menunjukkan tangan lambungnya kepada mereka. Para murid sangat bersukacita mereka melihat Tuhan. Kemudian Yesus berkata kepada mereka lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa telah mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Setelah dia mengatakan demikian, Yesus
mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa seseorang, dosa orang itu diampuni. Jika ada orang yang dosa-dosanya tidak kamu ampuni, dosa mereka tidak diampuni." Nah, kita akan lanjut untuk membahas dasar-dasar dari bait Injil, dan juga yang terakhir untuk dipahami, yang kita harus pahami dari yang penting dari materi ini. Nah, yang pertama, di tiap-tiap jemaat, rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu, dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan, yang adalah sumber kepercayaan mereka. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, yang kedua sebagai nabi, dan yang ketiga sebagai pengajar. Untuk dipahami, para imam memiliki tugas pokok, yaitu ikut ambil bagian dalam tritugas Yesus sebagai raja, nabi, dan imam, yaitu mengajar, menguduskan, dan juga memimpin. Hal ini diungkap dalam KHK Kanon 1008 yang berbunyi, dengan sakramen imamat yang diadakan oleh penetapan ilahi, seorang beriman diangkat menjadi pelayan-pelayan rohani dengan ditandai oleh materai yang tak terhapuskan, yakni dikuduskan dan diputuskan oleh sang kepala menurut singkatan masing-masing, menggembalakan umat Allah, dan melaksanakan tugas mengajar, menguduskan, dan juga memimpin. Nah, ini adalah merupakan doa penutup atau penutup dari video ini, karena semua materi-materi yang saya jelaskan sudah selesai. Nah, langkah lebih baiknya kita akhiri kegiatan kita selalu dengan doa penutup. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberiku kesempatan untuk belajar sepanjang hari ini. Puji Tuhan, aku bersyukur kepadamu atas seluruh berkat dan penyertaan-Mu selama belajar tadi. Banyak ilmu bermanfaat yang aku peroleh, dan semoga ilmu ini juga dapat bermanfaat bagi orang di sekitar saya. Doa ini kuserahkan kepada Allah Bapa melalui pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih banyak sudah memperhatikan video ini sampai habis. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, dan juga tetap mematuhi prokes, dan juga semoga sehat selalu dalam penyertaan Tuhan Yesus. Terima kasih, semoga sehat selalu, dan juga terima kasih sudah memperhatikan video ini sampai habis. Terima kasih.